Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih bisa diberi kesempatan untuk pertemuan IPS di kelas 9 dengan Ustadzah Kartika. Hari ini Ustadzah akan melanjutkan untuk bab 2 karena bab 1 kemarin kita sudah ulangan. Untuk berikutnya adalah bab 2, yaitu tentang perubahan sosial budaya dan globalisasi. Tujuan pembelajarannya di sini adalah untuk dapat menjelaskan perubahan sosial budaya, dapat mendeskripsikan hakikat globalisasi, dapat mengidentifikasi dampak globalisasi dan upaya menghadapi globalisasi. Kemarin Ustadzah sudah menyuruh kalian untuk mengamati gambar. Ada satu soal ya di Smart School. Diskusikan gambar tersebut, kaitkan dengan perubahan sosial budaya dan globalisasi. Sebuah gambar ini adalah tarian yang sangat terkenal di daerah Bali. Dan tarian ini sekarang menjadi tarian yang dilihat disajikan oleh daerah Bali untuk wisatawan-wisatawan yang datang ke Bali. Ini kenapa tari kecak ini bisa dikaitkan dengan perubahan sosial budaya dan globalisasi? Bahwa tarian kecak ini adalah tarian yang diadopsi atau awalnya adalah tari Sangyang yang berubah dari tarian yang sifatnya spiritual atau keagamaan menjadi tarian yang bersifat menghibur dan juga memperkaya budaya tradisional Bali. Sebagai efek dari globalisasi tari kecak ini bisa diperkenalkan ke dunia internasional. Dengan memperkenalkan tari kecak di dunia internasional, membuat Bali sebagai daerah asal tari ini menjadi lebih dikenal, yang pada akhirnya menarik banyak wisatawan untuk datang ke Bali. Dengan perkembangan pariwisata Bali, tari kecak secara tidak langsung juga menjadi pendongkrak ekonomi masyarakat dengan munculnya sanggar-sanggar penyedia tari kecak yang dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitarnya. Jadi intinya tari kecak ini dulunya itu benar-benar hanya dikonsumsi oleh keagamaan daerah Bali, tetapi sekarang disajikan dan bisa dilihat oleh berbagai wisatawan yang datang ke daerah Bali. Sekarang perubahan sosial budaya. Apa sih perubahan sosial budaya itu? Merupakan perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai sikap dan perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Ini menurut Selo Sumarjan. Kalau kita lihat di sini adalah pasar apung, ya. Kemudian menurut Kunjarnaningrat, perubahan budaya adalah proses pergeseran, pengurangan, penambahan, dan perkembangan unsur-unsur dalam suatu kebudayaan. Jadi ada pergeseran, ada pengurangan, ada penambahan dalam unsur-unsur kebudayaan. Di sini adalah ada contoh dari gambarnya, ini adalah khas Betawi ya, khas Betawi di sini. Kemudian perubahan kebudayaan meliputi aspek yang mendasar, yakni peralatan dan perlengkapan hidup, mata pencaharian, sistem kemasyarakatan, bahasa, kesenian, sistem pengetahuan dan religi. Ini di sini ya bisa dilihat gambarnya. Ini adalah berbagai macam pakaian adat yang ada di Indonesia. Perubahan sosial budaya sendiri ada 3 faktor utama, yaitu inovasi, discovery, dan invention. Ini adalah Kingsley Davis menyatakan bahwa perubahan sosial bagian dari perubahan kebudayaan. Oleh karena itu, untuk mencakup kedua perubahan tersebut,
Kedua istilah itu digabung menjadi perubahan sosial budaya. Berikut beberapa karakteristik perubahan sosial budaya, yaitu tidak ada masyarakat yang perkembangannya berhenti. Jadi, tidak ada masyarakat yang perkembangannya berhenti walaupun perubahan budaya sudah berubah. Yang kedua, perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan tertentu akan diikuti perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga sosial yang lain. Yang ketiga, perubahan-perubahan yang cepat biasanya mengakibatkan kekacauan sementara. Perubahan-perubahan yang tidak dapat dibatasi pada bidang kebendaan atau bidang spiritual. Ini adalah karakteristik perubahan sosial budaya. Bentuk perubahan sosial budaya dilihat dari waktu, ya. Yang pertama, melalui modernisasi, sistem transportasi mulai berubah menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Misalnya, penggunaan MRT, evolusi. Nah, ini. Atau kalau kita itu kalau di Semarang mungkin BRT itu ya. Dulu kita menggunakan bus yang asapnya benar-benar sangat mengganggu kesehatan ya. Sekarang kita disediakan oleh pemerintah menggunakan BRT, sudah AC, bayarnya juga murah, bisa sampai jauh dengan biaya yang sama. Ini adalah mulai modernisasi. Kemudian dulu kita masih menggunakan istilahnya transportasi yang kurang berkembang. Sekarang sudah mulai berkembang. Kemudian kekalahan Jepang atas sekutu dimanfaatkan Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, namanya revolusi. Jadi kalau evolusi ini adalah perkembangan masyarakat, kalau revolusi itu ini contohnya kekalahan Jepang atau sekutu. Kita ini berevolusi dan berevolusi, lama dan cepat. Bentuk perubahan sosial budaya dilihat dari pengaruhnya. Yang pertama, ini kita berikan sampel adalah orang sedang memilih baju atau belanja. Perubahan model pakaian dan perubahan gaya arsitektur. Perubahan yang pengaruhnya kecil. Jadi sebenarnya pengaruh perubahan sosial seperti model pakaian, gaya rambut itu kelihatannya besar ya, tetapi di sini ikutnya perubahan kecil. Seperti kalian contohnya, kalian selalu mengikuti tren. Tren itu kalian suka ibaratnya, oh itu artis itu menggunakan ini, saya mau ikut-ikutan. Artis itu potong rambut seperti ini, saya ikut-ikutan. Artis itu mewarnai rambut seperti ini, saya ikut-ikutan. Ini namanya perubahan model pakaian atau perubahan gaya. Banyak juga yang lainnya yang merupakan pengaruh-pengaruh negatif yang bisa diterapkan di kalian. Itu harusnya kita bisa memilah. Bolehlah kita mengalami atau melakukan perubahan model, tetapi kita harus memilah perubahan yang positif. Jangan negatif yang kita terapkan, positif kita buang, ya. Ini jangan. Apalagi gaya-gaya hidup kalian seperti nongkrong ataupun yang lainnya yang seperti gaya-gaya orang-orang barat itu jangan. Yang kedua adalah industrialisasi di daerah pertanian akan mempengaruhi kehidupan masyarakat, mulai dari hubungan kekeluargaan, sistem kerja, sistem kepemilikan tanah, hingga pelapisan masyarakat atau perubahan yang pengaruhnya besar. Bentuk perubahan sosial budaya dilihat dari perencanaannya. Apa ya kira-kira? Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan yang menyatakan setiap warga berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Ini adalah perubahan yang direncanakan. Ya, direncanakan. Jadi
kita mau melangkah, oh saya mau sekolah SD, SMP, SMA atau kuliah, itu pasti kita akan mempunyai rencana, tidak bisa mengalir dengan sendirinya. Kalau zaman dulu ini sekolah hanya wajib sampai 15 tahun, wajib sampai SMP. Kalau sekarang pendidikan wajib sampai SMA, sampai 18 tahun, ini wajib. Jadi kalian menempuh pendidikan itu wajibnya bisa sampai SD, SMP dan lulus SMA. Ini wajibnya. Kalau ini undang-undang ini dulu sampai SMP, tetapi sekarang SMA harus wajib karena untuk mencari pekerjaan ijazah SMP sudah tidak bisa digunakan. Maka kalian ini mumpung masih kelas 9, yuk tetap semangat. Bagaimana caranya kita bisa menyelesaikan pendidikan kita sampai SMA, bisa menjadi orang sukses, bisa membanggakan orang tua, dan kita bisa menjadi penerus bangsa dan negara yang sangat bisa diandalkan nanti. Kemudian yang kedua, bencana alam seperti tsunami di Aceh pada tahun 2004 merupakan peristiwa yang tidak direncanakan. Gak mungkin ya namanya bencana alam itu direncanakan, oh besok mau ada tsunami, saya tak beres-beres dulu, pergi keluar kota, gak bisa. Seperti selain tsunami itu apa? Banjir. Apakah kita bisa memprediksi kalau nanti kita banjir, rumah kita bisa kemasukan air sampai 1 meter, 2 meter dan barang-barang kita bisa hanyut ataupun yang lainnya? Nggak bisa. Selain banjir, bencana alam tsunami, apalagi tanah longsor itu juga tidak bisa diprediksi. Ya, itu tidak bisa diprediksi. Gempa bumi juga tidak bisa diprediksi. Ini adalah peristiwa yang tidak direncanakan. Faktor perubahan sosial budaya dari masyarakat adalah perubahan jumlah penduduk, penemuan-penemuan baru, pertentangan, konflik dan pemberontakan atau revolusi. Ya. Faktor perubahan sosial budaya dari luar masyarakat, ekstern, antara lain lingkungan alam, peperangan dan pengaruh kebudayaan masyarakat lainnya. Ini adalah pengaruh dari luar, bukan dari dalam masyarakat sendiri, dari luar. Peperangan itu pasti dari luar. Pengaruh kebudayaan masyarakat lain itu biasanya masuknya kebudayaan asing yang masuk ke daerah kita, kemudian kita mengikuti tren kebudayaan itu masuk, ya. Ini adalah faktor perubahan sosial budaya dari luar masyarakat. Mungkin sampai di sini dulu, sampai faktor perubahan dari luar. Besok Ustazah lanjutkan untuk faktor dari dalamnya. Apabila ada kurang jelas, kurang paham, silakan bisa bertanya. Japri, untuk saat ini tidak ada tugas, kalian belajar memahami materi yang Ustazah berikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.